Makanan menimbulkan bau yang dimakruhkan. Adab dan aturan bertayamum untuk bersuci. Dan perspektif surga dan neraka menurut Islam. Serta keutamaan menjaga kebersihan dan mensucikan diri. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah pagi ini akan kami awali dengan makanan makruh. Pemirsa Hasanah, Anda penyuka jengkol atau pete? Makanan ini terbukti memang memiliki kandungan protein tinggi. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa kandungan protein jengkol melebihi tempe dan tahu yang merupakan sumber protein nabati. Ada juga yang menyebutkan bahwa jengkol mengandung kalsium tinggi sehingga bagus untuk tulang. Selain mengandung zat-zat yang bermanfaat, di dalam jengkol juga terkandung asam amino yang didominasi oleh unsur belerang. Asam amino yang dikenal dengan nama asam jengkolat ini memiliki bau yang tidak enak dan sangat menyengat. Itu sebabnya jengkol juga mempunyai bau seperti belerang. Efek bau menyengat berdampak pada bau mulut dan air seni. Jumlah asam jengkolat yang berlebihan ini akan membentuk kristal jarum halus apabila bertemu dengan air seni yang asam. Kristal-kristal ini dapat merusak jaringan dinding ginjal dan saluran urin. Nah, begitupun halnya dengan pete. Tanaman polong-polongan ini juga mempunyai bau yang sangat menyengat ketika dikonsumsi. Tetapi di balik baunya, pete mempunyai kandungan gizi yang bermanfaat juga. Kandungan gula alaminya yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa dikombinasi dengan serat. Hasilnya akan menciptakan tenaga instan yang cukup besar dan lama melebihi efek karbohidrat. Pemirsa Hasanah, dalam Islam juga diatur bagaimana menyikapi jenis-jenis makanan yang memiliki efek bau dan dikategorikan makruh untuk dikonsumsi. Atau dengan kata lain, makanan yang jika dikonsumsi tidak menimbulkan dosa, namun dianjurkan untuk ditinggalkan. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari, dikatakan bahwa barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami, dan hendaklah ia sholat di rumahnya, karena sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Lalu, apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Kenapa makanan yang bisa menimbulkan bau dimakruhkan? Makanan yang berbau dimakruhkan karena ketika dimakan akan memberikan efek buruk. Tapi tidak ada ketentuan haramnya karena dibalik itu manfaat dari makanan yang berbau ini, meskipun dengan catatan tertentu. Islam ternyata begitu memperhatikan toleransi antar umatnya. Bahkan sampai hal kecil seperti bau menyengat yang keluar dari mulut juga diatur dalam Islam, agama pembawa rahmat bagi umat dunia ini. Tetapi jangan salah artikan hadis tersebut. Bagi Anda penggemar makanan seperti jengkol dan pete ini, boleh saja tetap mengkonsumsinya, asalkan menghilangkan baunya dan tidak mengganggu orang lain, seperti ketika sholat berjamaah. Semoga kebaikan-kebaikan itu dapat bermanfaat untuk kita. Selanjutnya, keutamaan menjaga kebersihan dan mensucikan diri akan kami hadirkan di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Jakarta sebagai ibu kotanya tengah bergeliat. Namun, megahnya pembangunan tidak serta-merta didukung perilaku masyarakatnya yang sesuai dengan syariat keimanan. Masih ingatkah dengan fenomena banjir yang melanda kota Jakarta beberapa tahun silam ini?
Hal ini menjadi bukti bahwa kurangnya kesadaran masyarakat ibu kota untuk memperhatikan dan menjaga kebersihan. Hamparan sampah yang mengambang dengan bebas di atas luasnya air sungai jelas membuktikan betapa rendahnya kesadaran kita akan kebersihan dan dalam menjaga alam dan lingkungan. Keberadaan sampah menjadi problem besar dalam masyarakat. Kesadaran untuk menjaga kebersihan masih dirasa kurang. Ironisnya, negeri ini adalah salah satu negara yang memiliki pemeluk agama Islam terbesar di Asia Tenggara. Padahal Islam telah menganjurkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Namun seolah-olah kita tak sadar dan tak berdaya akan perilaku yang kurang dalam menjaga kebersihan. Sebagai umat muslim, kebersihan adalah faktor utama yang harus kita perhatikan. Bersih dan suci adalah wajib hukumnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 dijelaskan bahwa kebersihan adalah salah satu hal utama yang harus diperhatikan sebelum kita beribadah kepada Allah SWT. Manusia yang beriman diperintahkan untuk suci dari hadas dan najis dengan berwudu, tayamum, dan mandi junub. Al-Quran telah memberikan tuntunan kepada manusia untuk bersuci. Kesemuanya itu karena Allah SWT ingin membersihkan tiap orang yang beriman dan menyempurnakan nikmatnya agar kita bersyukur. Sebelum menghadap Allah dalam mengerjakan sholat, kita sebagai muslim wajib terlebih dahulu mensucikan diri kita dari hadas yang kecil sampai hadas yang besar. Kebersihan sangat ditekankan dan dianjurkan dalam agama yang penuh rahmat dan karunia ini. Hal ini dikarenakan segala hal yang kotor memiliki dampak atau efek yang buruk bagi diri dan jiwa kita. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan dalam berbagai macam hal. Dengan bersihnya diri kita, maka kita pun insya Allah jauh dari partikel-partikel bakteri yang merugikan, yang dapat membuat diri kita rentan akan suatu penyakit. Kebersihan diri dalam ilmu fikih dikenal dengan nama toharoh atau bersuci. Dalam bahasa, hadas sendiri diartikan sebagai kondisi tubuh seseorang dalam keadaan tidak suci atau tidak bersih, yang menyebabkan orang tersebut tidak boleh melaksanakan ibadah sebelum ia mensucikannya. Hadas kecil adalah segala hal yang dapat membatalkan wudhu seseorang, seperti buang air kecil atau besar, kentut, atau buang angin. Sedangkan hadas besar adalah segala hal yang mencakupi seorang muslim untuk melaksanakan mandi hadas sebelum melakukan ibadahnya. Hal-hal yang mewajibkan seorang muslim harus melaksanakan mandi hadas seperti keluarnya cairan sperma ketika bermimpi junub, setelah berhubungan badan dengan istri atau suaminya, setelah melewati masa haid, setelah melahirkan dan dalam kondisi nifas bagi wanita yang telah melahirkan. Islam tidak hanya mengajarkan kita kebersihan pada diri kita saja, tetapi kita juga wajib menjaga kebersihan pada lingkungan kita. Wajib hukumnya seorang muslim untuk menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Rumah atau tempat tinggal adalah salah satu bagian dari lingkungan keluarga. Dengan menjaga kebersihannya, berarti kita juga menjaga lingkungan keluarga kita agar tetap bersih. Kesehatan itu hanya didapat bila kita selalu menjaga kebersihan pada tubuh dan lingkungan kita. Umat muslim haruslah memberikan pendidikan sedari dini kepada anak atau generasi muda agar tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah di sungai. Karena akibatnya adalah tersumbatnya saluran-saluran air menuju hilir aliran sungai yang bisa mengakibatkan banjir di mana-mana. Lingkungan yang baik otomatis menjadi tempat yang baik pula untuk tumbuh kembangnya generasi muslim selanjutnya. Maka sudah sangat jelas mengapa kebersihan menjadi hal utama yang diperhatikan oleh agama mulia ini. Dengan menjaga kesucian kita, semoga kita dapat menjadi muslim yang baik dan diterimanya ibadah kita karena kita menjaga kesucian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Hasanah, selanjutnya akan kami hadirkan perspektif surga dan neraka menurut Islam. Jangan kemana-mana, tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mensucikan diri atau toharoh adalah kewajiban semua umat Islam. Bahkan salah satu syarat sah untuk melakukan sholat adalah suci dari hadas dan najis.
Berbagai cara menghilangkan najis adalah dengan memindahkan najis itu dari tubuh maupun pakaian. Sedangkan bersuci dari hadas antara lain dengan mandi, wudhu, dan tayamum. Umat Islam sangat ditekankan untuk selalu mensucikan diri karena tuntunannya sudah diatur dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dituangkan, jika Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Air adalah sarana untuk bersuci, karena wudhu dan mandi mutlak memakai air. Tapi bagaimana jika kita tidak dapat menemukan air atau dalam kondisi tidak mungkin menggunakan air? Alternatifnya adalah tayamum. Hasanah akan membahas tentang tayamum, baik tentang tata caranya dan beberapa adab dalam bertayamum. Tentang tayamum disuratkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Subhanallah. Islam sangat memberi kelonggaran umatnya. Kaum muslim diperbolehkan bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau dikhawatirkan memburuknya kondisi badan yang sakit karena suhu dingin. Tayamum adalah bersuci dengan memakai debu. Ada yang berpendapat yang dimaksud debu di sini adalah tanah yang baik. Ada juga yang mengatakan debu itu adalah debu yang baik. Seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Dari ayat tersebut, jelas dikatakan bahwa tayamum adalah menyapu muka dan tangan dengan debu atau tanah. Kedua tangan cukup menempukan pada permukaan tanah atau media apapun yang bisa dijangkaunya. Artinya, tidak perlu dipermasalahkan permukaan media tersebut berdebu atau tidak. Tayamum bisa dilakukan ketika sedang berada di daerah yang merupakan padang batu dan tidak menemukan tanah, atau sedang dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk berhenti seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut. Media yang bisa dijangkaunya itulah yang menjadi media pembersih. Tata caranya pun lebih dipermudah, tidak seperti wudhu. Setelah menempukan telapak tangan ke permukaan media pembersih, cukup diusapkan ke muka 1 kali. Setelah itu, telapak tangan kanan mengusap punggung tangan kiri dan begitu juga tangan satunya. Berbagai kemudahan itu seharusnya menjadikan umat muslim lebih bersyukur. Karena Allah SWT selalu memberikan solusi untuk setiap permasalahan umatnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286 dikatakan bahwa Allah tidak pernah memikulkan seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Sama halnya dengan berwudu. Tayamum akan batal dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Antara lain mengeluarkan apapun dari kemaluan atau dubur, atau tertidur pula sampai hilang kesadaran karena mabuk dan sakit, dan memegang kemaluan tanpa alas karena dorongan syahwat. Selain itu, tayamum akan batal ketika ada air dan orang tersebut mampu menggunakannya. Dalam sejarah diceritakan tentang turunnya anjuran tentang tayamum ini. Suatu ketika dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Madinah, Aisyah radhiyallahu anhu yang saat itu menjadi istri Nabi kehilangan kalungnya. Karena kecintaan terhadap istrinya itu, Nabi menghentikan perjalanannya dan mencari kalung Aisyah. Rombongan pun mengikuti pencarian Nabi. Ketika masuk waktu sholat, rombongan masih berada di tempat itu.
Padahal di sana tidak terdapat air dan mereka juga tidak membawa air. Rombongan pun mengadukan hal itu ke Abu Bakar As-Siddiq. Maka diturunkanlah ayat anjuran bertayamum. Meski demikian, segala kemudahan yang diberikan Allah SWT janganlah disalahgunakan, termasuk untuk masalah tayamum. Jika masih memungkinkan menggunakan air untuk bersuci, maka lebih baik berwudulah. Pemirsa Hasanah, selanjutnya akan kami hadirkan perspektif surga dan neraka menurut Islam. Ada awal, ada akhir. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada muda, ada pula tua. Begitupun dengan kehidupan yang telah Allah SWT berikan. Setiap insan manusia yang berawal dari kelahiran akan berakhir pula pada kematian. Hidup di dunia adalah perjalanan sementara untuk menuju ke dalam keabadian hidup yang sebenarnya. Kita sebagai umat muslim harus sadar bahwa di dunia ini hanya sementara. Dunia hanya perjalanan singkat untuk mempersiapkan datangnya hari kebangkitan setelah kematian. Setiap manusia di bumi ini tidak akan bisa menghindari yang namanya kematian. Dalam surat Al-Anbiya ayat 34 hingga 35 sudah sangat tegas dijelaskan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kematian pasti akan menghampiri kita. Namun kita tidak akan tahu kapan kematian itu datang dan kita tidak akan bisa memperkirakan kesiapan untuk menghadapi kematian. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menjaga diri kita berada di dalam rahmat Allah SWT. Setelah datangnya kematian, kita akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Dalam surat Az-Zumar ayat 68 ditegaskan bahwa ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama, maka kiamat datang dan seluruh makhluk yang di bumi dan di langit akan binasa menemui ajalnya. Lalu sangkakala ditiupkan untuk kedua kalinya, maka semua manusia dibangkitkan untuk menunggu keputusan dan pertimbangan serta pertanggungjawaban seluruh amal perbuatannya di dunia. Dalam riwayat beberapa hadis, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Kita dibangkitkan dan dihidupkan dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pakaian yang menempel pada diri kita. Setiap manusia akan sibuk dengan dirinya masing-masing, memikirkan segala amal perbuatannya di dunia yang akan dipertanggungjawabkan. Sudah sangat jelas ditegaskan dalam Al-Quran bahwa hisab segala perbuatan amal kita akan dihitung dan dipertimbangkan. Segala amal perbuatan kita selama di dunia akan menentukan apakah kita layak masuk surga ataukah kita hanya pantas di neraka. Surga adalah tempat yang Allah SWT janjikan bagi umatnya yang selalu menjaga diri berada dalam lingkaran rahmatnya, mematuhi perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Allah SWT telah menjanjikan kepada umatnya yang beriman dan berbuat baik selama hidup di dunia sebuah tempat tinggal abadi yang disebut surga di alam akhirat nanti. Surga digambarkan sebagai tempat yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan terdapat buah-buahan serta istri-istri yang suci. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Mereka akan diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, sedangkan pakaian mereka adalah dari sutra. Dalam bahasa Arab, surga disebut dengan kata jannah. Dan bila diartikan secara syariat, makna yang terarti oleh kata jannah adalah sebuah tempat tinggal yang disediakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang membela agamanya, yaitu orang-orang muslim yang bertakwa. Namun tidak ada satupun yang dapat menandingi keindahan surga. Segala keindahan yang ada di dalam dunia fana ini tidak bisa dibandingkan dengan surga yang telah Allah SWT janjikan. Kita sebagai umat muslim harus meyakini akan keberadaan surga tersebut. Umat muslim harus mengimani hal yang gaib, salah satunya surga. Dari beberapa ayat Al-Quran telah ditegaskan bahwa surga itu ada. Dalam surat As-Sajdah ayat 17, tidak seorang pun yang dapat mengetahui balasan bagi mereka yang beriman dan melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang telah Allah SWT tunjukkan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa berbagai macam nikmat telah disediakan bagi hamba Allah SWT yang taat di dunia. Lalu bagaimana dengan neraka? Neraka dalam bahasa Arab disebut dengan an-nar.
Bila diartikan, anar adalah tempat tinggal yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang telah mendustakan perintahnya dan menjalani segala hal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Di dalam neraka terdapat siksa yang teramat perih, siksaan dan hukuman bagi mereka yang telah mendustakan Allah selama di dunia. Kita tidak dapat membayangkan dan menggambarkan betapa pedihnya siksa neraka. Seperti halnya di dalam surga, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa menyamai dan menggambarkan kesenangan di surga nanti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Begitupun dengan neraka jahanam. Tidak ada satu hal pun di dunia ini bisa menandingi kejamnya dan pedihnya siksaan di neraka nanti. Siksa lebih kejam dari panasnya api yang menyala-nyala. Bahkan orang yang masuk neraka ibarat tidur dengan alas tikar dan selimut yang terbuat dari api neraka yang menyala. Sesungguhnya firman Allah itu adalah benar. Manusia kerap kali menyepelekan masalah akhirat. Padahal kematian selalu berada di dekat kita, hanya saja kita tidak tahu kapan kematian itu akan menghampiri. Manusia pun terkadang kerap kali lupa dan terbuai akan kesenangan-kesenangan dunia. Kita seringkali berlomba-lomba untuk mengejar kenikmatan dunia fana yang identik menjerumuskan kita ke dalam lubang kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tersesat. Padahal sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tempat tinggal terindah di akhirat nanti bagi orang-orang yang selalu memuliakan dan mengikuti segala perintah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia. Semoga kita selalu berada dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.